Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Semoga memberikan informasi pada pertemuan siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekda Provinsi Jambi. Selanjutnya kami mengundang kehadiran narasumber kedua, yaitu Dr. Maiti, untuk dapat menyampaikan materi terkait dengan vaksin aman dan masyarakat sehat. Silakan kepada Ibu Dr. Maiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bapak Haji Sudirman SHMH, Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ibu-ibu dari PKK, Ketua PKK dan juga Dharma Wanita Provinsi Jambi, dan juga dari Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili Dinas Kesehatan, dan juga Ibu Moderator, Ibu Dr. Umi Kalsum. Sebelumnya saya di sini barangkali ingin sharing tentang bagaimana agar vaksin aman dan masyarakat sehat. Jadi di luar banyak polemik tentang vaksin. Jadi saya di sini sebagai tenaga kesehatan medis, peneliti juga sekaligus praktisi kesehatan, ingin bisa berusaha mencerahkan para peserta webinar bagaimana kita mengenal vaksin sebagai salah satu upaya agar kita bisa menekan angka kejadian wabah pandemi corona COVID-19 di negeri ini. Jadi mari kita sama-sama bahwa di negeri kita, pemerintah juga kita landasan hukum yang memayunginya dalam Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana pasal 28B ayat 2, juga kita di sini sudah paham bahwa setiap orang itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak mendapat perlindungan. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 nomor 35, perlindungan anak adalah segala sesuatu yang menjamin melindungi dari hak-hak yang dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dan Undang-Undang Kesehatan sendiri nomor 36 tahun 2009, setiap anak, ya kita juga termasuk human being, manusia yang dewasa, memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Nah, salah satu upaya imunisasi ini sebenarnya adalah salah satu upaya mencegah penyakit yang disebut dalam WHO itu adalah communicable disease. Penyakit communicable adalah penyakit menular. Maksudnya penyakit menular adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi berarti ada agen yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Jadi kalau kita lihat bagaimana agen infeksi itu ada yang sifatnya parasit ya, cacing, fungi, jamur, bakteri, TB juga merupakan endemik di negeri kita. Kemudian ada beberapa virus, misalnya HIV, dan salah satunya adalah sekarang virus corona COVID-19. Ini adalah suatu agen infeksi yang memasukkan dirinya ke dalam tubuh host atau seorang individu. Nah, dari mana the entry-nya, portal masuk dari agen infeksi. Jadi kita harus paham vaksin ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kesehatan khusus penyakit communicable. Penyakit infeksi menular, bukan penyakit-penyakit yang lain. Berarti ada agen asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Melalui jalur apa? Pertama, respiratory tract. Saluran pernafasan, saluran nafas dari mulai hidung, tenggorokan, langsung masuk ke saluran paru-paru. Kemudian ingestion, saluran pencernaan, jadi ada juga infeksi saluran pencernaan dari kulit ya, seperti sakit kulit, jamur gitu. Kemudian dari bloodborne, ya dari transfusi darah juga kita dapat infeksi bisa. Kemudian dari mucous membran, dari selaput lendir, misalnya terciprat di mata gitu bisa tertular. Jadi inilah jalur-jalur masuk dari agen infeksi tersebut. Nah, sebenarnya ada yang perlu kita ketahui, kita bicara tentang imunisasi, vaksin, ini berhubungan dengan sistem imunitas, sistem daya tahan tubuh dari setiap individu. Jadi kalau misalnya host immunity di sini adalah daya tahan tubuh individu, kalau daya tahan tubuhnya kuat, maka virulensi, apa virulensi maksudnya?
keganasan dari agen infeksi dalam hal ini adalah COVID-19 tidak bisa menerobos benteng pertahanan sistem kekebalan tubuh. Ibarat bahasa awamnya sebuah benteng ada penyusup intruder, kalau bentengnya kokoh, penyusupnya tidak bisa menjebol kalau bentengnya terbuat dari baja. Tapi kalau bentengnya terbuat dari kardus barangkali mudah untuk ditembus. Nah, jadi bagaimana kita membangun benteng yang kuat, sistem imun yang kuat? Salah satunya melalui vaksinasi. Walaupun secara integratif medicine banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, bukanlah vaksin atau imunisasi satu-satunya. Misalnya analogi bahasa awam, seorang prajurit serdadu ingin membuat benteng pertahanan dari serangan musuh. Dia dibekali dengan pakaian baju besi dan tameng yang sangat kuat. Tapi yang punya badan, serdadunya nggak dikasih makan. Kira-kira bisa nggak menopang baju besi yang berat atau membawa tameng yang berat? Nah, inilah yang akan melahirkan kejadian ikutan pasca imunisasi kalau kita sebagai tenaga kesehatan di hulu tidak memberi pencerahan yang luas atau komprehensif. Karena kalau pikirannya reduksionis, terpenggal-penggal, solusi strategi tidak dapat optimal kita laksanakan. Nah, faktor host dan virulensi, host immunity dan virulensi inilah yang merupakan upaya kita. Nah, disinilah faktor apa-apa saja yang bisa mempengaruhi imunitas. Pertama, usia. Jadi semakin usianya lanjut, semakin rentan, sudah secara sunatullah, kodrat, semakin tua, semakin lemah imunnya. Atau anak yang masih bayi baru lahir, masih tahap adaptasi. Kemudian dari jenis kelamin juga berdampak. Kadangkala seorang wanita memang dalam sistem tubuh fisiologi seorang wanita misalnya yang hamil, menyusui gitu ya, atau yang dalam periode haid juga imunnya dalam keadaan yang sedang rendah. Kemudian nutrition, faktor nutrisi, orang-orang kurang energi protein, orang-orang benar-benar dalam batas dari body mass index-nya saja, indeks massa tubuhnya kategori underweight, ya kurang gizi gitu, malnutrisi, ini juga berdampak pada imunitas. Kemudian orang-orang yang sangat bekerjanya kelelahan, fatigue gitu ya, exhausted, ada orang yang mungkin kurang tidur malam, ini sangat berhubungan, lembur gitu, terutama tenaga kesehatan barangkali ya Pak ya, yang kerjanya barangkali di porsi shift-nya malam terus gitu. Kemudian environment, barangkali kita tinggal di industri yang banyak polutan udara atau paparan logam-logam berat dari pertanian yang menggunakan mungkin pestisida, yaitu juga berdampak pada penurunan imunitas. Kemudian ya tadi sosioekonomik, jadi ada kadang-kala orang-orang yang dalam garis kemiskinan ini kebanyakan imunnya rendah. Apakah berhubungan dengan nutrisi asupannya yang kurang atau barangkali depresi secara mental psikologis? Kadang-kadang orang yang punya mental psikologis karena hidup di bawah garis kemiskinan juga memiliki imun yang rendah karena secara mental emosional berdampak dengan turunnya imunitas. Dan berikutnya adalah faktor imunitas berhubungan dengan vaksinasi. Nah, baiklah, kemudian di pemerintah kita, di Kementerian Kesehatan sendiri punya suatu program PD3I. Bagaimana penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang menjadi target program imunisasi di Indonesia. Jadi khusus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Salah satunya barangkali insya Allah dengan adanya imunisasi dewasa, apakah meningkatkan imunitas? Mari kita sama-sama bincangkan. Jadi di sini perlu pemahaman sistem kekebalan tubuh secara integratif agar target kekebalan tubuh kita optimal. Jadi bagaimana ya agar vaksin itu aman, masyarakat bisa sehat? Mari sebelum mengenal sesuatu lebih lanjut kita kembali kepada terminologi atau definisi. Vaksinasi adalah istilah bagaimana suatu proses penyuntikan dari sesuatu agen ya yang membuat adanya respon imunisasi imun di tubuh kita. Sementara imunisasi adalah proses yang membuat imunnya bisa meningkat. Nah, jadi semua bentuk imunisasi sebenarnya bekerja sama. Ketika seseorang itu disuntik vaksin, vaksin itu isinya adalah kuman dari berbagai tipe vaksin. Ada yang kuman dilemahkan, ada sesuatu protein dari kuman yang memang tidak diaktifasi, kemudian ada toksoid dari kuman, itu dianggap benda asing. Dan Masya Allah, tubuh kita memang sangat pintar. Kita itu punya suatu sistem memori pengenal. Jadi kalau misalnya secara bahasa awam, kita ingin melawan atau menanggulangi suatu ancaman bahaya, misalnya kita pelatih atau kita seorang pekerja
misalnya atlet bela diri. Kalau kita sudah melihat bagaimana cara bertanding lawan kita, maka kita bisa mencari kuda-kuda terbaik untuk bisa mengelumpuhkannya. Itulah tubuh kita. Kalau sudah berkenalan dengan satu bagian dari si kuman tersebut, tubuh kita akan self-teaching untuk membuat suatu yang disebut antibody. Jadi ikatan antara vaksin itu berisi antigen dan antibodi yang dibuat oleh tubuh kita, itulah yang membuat si kuman infeksius tadi tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa menyerang sel-sel tubuh kita. Sebenarnya itulah konsep dasar bagaimana memahami virus yang kita sebut tadi adalah vaksin adalah suatu yang bakteri atau virus yang dimatikan atau toksin atau dari protein-protein yang dapat dalam vaksin. Dan ini diteliti tidak sembarangan. Bahkan satu vaksin saja bisa puluhan tahun, 10, 20 tahun, bahkan 40 tahun. Nanti saya jelaskan penelitian terbaru secara meta-analisis yang sampai saat ini vaksinnya masih terus berlangsung secara riset. Jadi uji klinis fase 1, 2, 3 dan luar biasa sampel size-nya responden yang harus menjadi subjek yang kita teliti itu melibatkan puluhan ribu, bukan 1 sampai 30 orang. Jadi ini enggak main-main soal sampelnya. Jadi kalau mau sampai fase 3 saat ini berarti sudah melibatkan sampai 10.000, standarnya demikian. Nah, jadi kalau begitu wajib kita ketahui pertama, bagaimana cara kerja vaksin? Vaksin itu ada yang dilemahkan, diinaktivasi, ada vaksin subunit, ada vaksin toksoid, ada vaksin kombinasi. Bagaimana cara pemberiannya dan bagaimana kontraindikasi sehingga nanti mencegah kejadian ikutan pasca imunisasi. Walaupun barangkali acara kali ini bukan diikuti oleh tenaga medis, saya berusaha membahasakannya dengan bahasa yang sangat awam agar kita bisa berdialog dengan pikiran yang luas dan hati yang lapang. Jadi vaksin itu misalnya, vaksin yang hidup, yang dilemahkan, contoh yang sudah pernah kita gunakan vaksin polio, kemudian vaksin campak, vaksin rotavirus, kemudian vaksin yang sudah dimatikan, jadi virusnya sudah dimatikan lalu dimasukkan ke tubuh. Contohnya ada vaksin pertusis gitu ya. Kemudian ada lagi vaksin yang sudah berisi subunit yang sudah dimatikan dan juga sudah dimurnikan. Jadi ini sangat clear gitu ya, banyak hal-hal yang sudah dipisahkan yang membuat tidak ada respon-respon seperti kalau kita dengar anak-anak ada yang divaksin nggak pakai demam. Nah ini vaksin-vaksin yang sudah begitu panjang penelitiannya. Kemudian vaksin yang berisi toksoid yang sudah diinaktivasi, misalnya kita divaksin toksoid tetanus. Misalnya kena paku dikasih toksoid tetanus itu nggak ada lagi kuman tetanusnya. Itu hanyalah berisi toksinnya saja. Jadi itulah yang kita harus pahami. Reaksi-reaksi itulah yang akan membuat kejadian ikutan pasca imunisasi. Contoh, vaksin yang hidup yang dilemahkan. Salah satunya adalah vaksin BCG, ya tuberkulosis yang Indonesia nomor 2 di dunia saat ini Pak Sekda. Yang pertama di Afrika. Jadi TBC itu yang luar biasanya ya, kita terlepas dari COVID-19, itu bukan hanya menyerang paru, tapi juga otak, tulang, usus, kelenjar, bahkan saya baru bertemu dengan orang yang menderita TBC rahim. Jadi adalah kuman bakteri yang memang sebenarnya sudah endemik, sudah merupakan masyarakat Indonesia juga, koloni kuman TBC-nya. Nah ini virus ini vaksinnya jenis virus yang dilemahkan. Jadi si bakterinya tadi sudah dilemahkan. Apa kelemahannya di sini? Kalau ada suatu vaksin yang isinya adalah agen infeksi yang dilemahkan, maka dia membuat respon antigenik yang terus-menerus sehingga membuat sel memori. Namun ada kekurangannya di sini. Kekurangannya adalah patogen yang dilemahkan tersebut dapat berubah ke bentuk aslinya dan menimbulkan reaksi pada si yang punya badan karena dia masih hidup. Ketika kita antibodi nggak berhasil dibentuk, ibarat ada antigen atau benda asing masuk, dia lepas gitu, nggak bisa kepegang sama antibodi kita. Kalau yang punya badan tidak punya sistem kekebalan tubuh bawaan yang kuat. Kemudian infeksinya bisa menetap, misalnya kumannya terlokalisir dalam kelenjar, timbul di situ adanya radang gitu ya. Kemudian adanya tidak boleh diberikan, ini khusus pada vaksin-vaksin yang hidup ini tidak boleh diberikan kepada wanita hamil. Karena wanita hamil pasti sedang drop imunnya dan ini akan menurunkan daya tahan tubuh. Nah kemudian kita bicara tentang vaksin sel utuh yang diinaktivasi. Jadi dia sudah dilemahkan, dimatikan gitu ya. Ini lebih aman karena fasil sel utuh yang
inaktivasi, tidak lagi berisiko menimbulkan penyakit karena tidak lagi mengandung komponen makhluk hidup dari si kuman infeksi tersebut. Gitu ya. Jadi hanya memang dia ini lebih membuat hanya menstimulasi sel memori kita kenal, oh ini jenis dari contoh virus dari polio juga di sini bisa inaktivasi vaksin dan juga penyakit pertusis batuk rejan. Berikutnya antigen yang inaktivasi juga kita kenal adalah subunit vaksin. Vaksin ini adalah bagian protein dari kuman tersebut, sebagian saja dari tubuh kuman tersebut dimasukkan. Pastinya ini sudah menjalani penelitian yang sangat panjang. Jadi kalau sudah subunit vaksin yang murni ini, jadi sangat minimal sekali efek samping yang ditimbulkan, dan ini tidak berisiko menimbulkan penyakit dan tampilan stabilitas sempurna. Dan yang terakhir adalah jenis vaksin toksoid yang tadi sudah saya katakan, toksinnya saja yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi itu juga berarti tidak ada makhluk hidup agen infeksi dalam tubuh. Tubuh tidak terlalu memberikan suatu respon yang berlebihan dan dia tidak ada kesempatan untuk bisa membuat penyakit di tubuh kita. Nah, di sini selain kita sudah paham, oh ternyata vaksin itu macam-macam. Sekarang bentuknya bagaimana vaksin COVID-19? Kita belum menunggu hasilnya, masih di fase uji klinik fase 3. Apakah merupakan subunit, apakah merupakan virus yang diinaktivasi, apakah virus yang masih hidup? Ini kita menunggu dari outcome dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini. Nah, jadi yang pertama sudah tahu jenisnya. Yang kedua adalah bagaimana seorang tenaga kesehatan dan nanti klien yang akan diberikan imunisasi paham. Cara pemberian vaksin tidak boleh salah. Jadi vaksin itu ada yang melalui mulut, ada intramuskular suntikan masuk ke dalam otot, atau ke jaringan lemak dalam subkutan, atau intradermal. Jadi cuma sedikit bagian kulit seperti BCG, penyakit TBC hanya sedikit. Nah kalau sampai tenaga kesehatan tidak paham pemberian vaksin ini, bisa jadi inilah yang akan menimbulkan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi sudah tahu cara bentuk vaksin, kemudian caranya sudah harus tahu. Yang ketiga, kita harus paham sebagai penerima vaksin ya masyarakat Indonesia apa saja selain dari bentuk vaksin yang virus atau bakteri yang mau dilembahkan tadi dalam vaksin, kita harus tahu apa yang terkandung di dalamnya. Pertama, selain ada antigennya yaitu virus bakterinya tadi, toksinnya, ada adjuvan, sesuatu senyawa yang mengikat komponen vaksin. Contoh mengandung apa? Aluminium. Ada yang mengandung magnesium. Ada yang dulu sudah pernah ditarik ya dulu ya. Ada yang mengandung timerosal, yaitu merkuri. Itu sangat bahaya sekali. Dan kemudian kita harus paham dalam vaksin itu ada stabilizer. Ada sugar, gulanya, ada asam aminonya, ada protein, gelatin, dan albumin. Di gelatin inilah mungkin di Majelis Ulama Indonesia harus benar-benar mencari tahu gelatin dari jenis apa. Karena industri yang menghasilkan gelatin ini banyak disintesis dari barangkali umat Islam mengharamkannya dari babi. Tapi kalau dari sapi insya Allah. Bahkan riset-riset tentang gelatin yang berasal dari ganggang laut juga bisa dilakukan gitu ya. Walaupun nanti outcome dari harga jualnya mungkin lebih mahal. Kemudian protein-protein lainnya seperti albumin. Dan ada juga dalam vaksin ini mengandung antibiotik. Jadi ada kandungan neomisin, gentamisin, polimisin B. Nah bagi reaksi-reaksi yang barangkali menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi, inilah orang-orang yang punya reaksi silang dengan alergi antibiotik ini. Nah inilah kemudian ada trace komponen yang lain adalah pengawet. Jadi memang benar lazim di dalam vaksin ada formaldehid atau formalin. Jadi secara ilmiah pastinya dosis-dosis ini terukur, tidak dosis yang letal yang membuat komplikasi. Namun kita harus paham begitu kompleksnya senyawa dalam vaksin sehingga kita harus tercerahkan. Oh ternyata kalau kejadiannya ada ikutan pasca imunisasi karena barangkali ada zat-zat di dalam itulah yang membuat respon tubuh seorang manusia memberi respon yang berlebihan. Nah kemudian setelah kita paham konsep-konsep dasar ini, maka kita akan melihat bagaimana ada kontraindikasi enggak? Karena begitu kompleksnya senyawa tersebut, ada antibiotik, ada logam, ada aluminium gitu ya, ada pengawet, ada juga antibiotik, ada kontraindikasi. Di sini saya kutip dari WHO sendiri bahwa ketika kita menderita impaired imunitas, jadi kekebalan tubuh yang memang sudah drop.
Contohnya apa? Orang-orang yang menderita penyakit impair imunitas. Ini di sini kita lihat. Seseorang yang mengalami masalah kekebalan tubuh, kelainan kekebalan tubuh bawaan. Misalnya dia memang dari awal menderita penyakit autoimun yang memang bawaan. Kemudian kanker ya, penyakit kanker darah, penyakit kanker getah bening. Penyakit apa lagi? Penggunaan sedang diterapi kemoterapi. Kemudian orang-orang yang sangat alergi, misalnya asma yang rutin penggunaan steroid. Ini adalah orang-orang yang menekan sistem imun. Jadi kalau seorang tenaga kesehatan pukul rata saja memberikan vaksin pada orang-orang seperti ini, inilah yang barangkali di kemudian hari melahirkan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi begitu integratif dan komprehensif, begitu harus banyak beberapa departemen di kementerian untuk saling duduk bersama, bagaimana di risetnya, bagaimana di kesehatannya, bagaimana bisa men-surveillance gitu ya di masyarakat. Mereka sebelum untuk diberi vaksin harus diidentifikasi, ditanya bagaimana riwayat-riwayat penyakit yang dideritanya. Bahkan di sini penyakit diabetes mellitus merupakan orang yang jangan sampai kena vaksin. Karena dia sendiri sedang mengalami diabetes mellitus saat ini dikenal penyakit autoimun. Hipertiroid juga dikenal penyakit autoimun. Jadi begitu banyak hal-hal yang di hulu sekali kita harus bisa men-screening. Dan WHO sudah punya softwarenya, sudah punya alat bagaimana ketika kita ingin mensosialisasikan vaksin ke masyarakat agar kita juga meminimalisir namanya kalau bahasa Inggrisnya adalah adverse event following immunization ya atau di Indonesia KIPI namanya. Kita bisa lihat di sini contoh alergi kepada orang-orang alergi antibiotik harus kita waspada. Hamil ya ini juga waspada. Orang-orang dengan acquired immunodeficiency, orang HIV yang nggak mungkin kita vaksin, sistem imunnya aja nggak ada. Bagaimana dia bisa membentuk antibodi mengikat si antigen tadi? Kemudian orang-orang yang punya kelainan darah, sumsum tulangnya sedang drop, misalnya penyakit kanker darah, penyakit trombositopeni, pansitopeni. Jadi luar biasa screening sebelum kita memberikan vaksin. Jadi di sini bukan hanya kita menggadang vaksin, tapi bagaimana di hulu pemerintah juga mampu nantinya bisa memberikan suatu screening di hulu sebelum memberikan vaksin. Nah, di sini di WHO di Global Vaccine Safety kita kenal AEVI, Investigation Assistant Module. Jadi secara bioinformatik ini tinggal dimasukkan saja apa-apa saja usianya, gejalanya, adakah asma, adakah berapa hitung jenis darahnya gitu ya. Apakah ada ini, ada itu. Nah, nanti secara teknologi informatik dia akan membuat oh ini barangkali probabilitas untuk menderita KIPI minimal. Oh ini sangat high risk, jangan. Jadi ada yang merupakan. Nanti saya akan berikan selain vaksinasi aktif, kita harus dapat tercerahkan bahwa ada yang namanya vaksinasi pasif. Nanti saya jelaskan. Karena secara umum respon imun normal terhadap vaksin itu berbeda-beda dan membutuhkan waktu untuk bereaksi. Kenapa? Ini kita sama-sama lihat bagaimana bahwa semua sistem kekebalan tubuh di tubuh kita ini ditopang bukan hanya darah saja yang membuat sistem kekebalan tubuh. Kita lihat dari kepala kita, dari bawah leher kita mengenal timus dan kita punya tulang belulang. Sesungguhnya di dalam sumsum tulang kita inilah yang membuat adanya sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi bagaimana kita merawat tulang supaya sumsum tulangnya sehat? Jadi kan luar biasa sekali kalau kita ingin bicara tentang vaksin. Nah, kenapa di sana? Karena kalaulah masuk antigen tadi ke dalam tubuh, siapa yang mengikat? Antibodi. Antibodi siapa yang buat? Sel darah putih kita yang berjenis namanya limfosit. Limfosit berasal dari mana? Dari sumsum tulang tubuh kita. Nah, kalau begitu, kalau orang-orang yang divaksin dimasukkan antigen virus COVID-19, tapi tubuhnya punya impairment, punya ketidakmampuan membuat sel darah putih sendiri, membuat sel limfosit sendiri, bagaimana antibodi bisa berikatan dengan dengan antigen? Karena suatu reaksi kekebalan tubuh sel memori tercipta adanya gandengan tangan yang harmonis antara antibodi dan antigen. Di sini titik krusial sebagai tenaga kesehatan, saya agak mengkritisi baik pemerintah maupun kita yang menyuarakan bahwa kita harus punya pandangan yang sangat integratif. Seseorang aktivis kesehatan, tenaga kesehatan, peneliti ini harus duduk bersama. Jadi kita kembali di sini.
Tubuh manusia itu, Masya Allah, kita punya kekebalan bawaan yang disebut innate immunity. Ada itu barier dari fisik, barier kimiawi, dan barier biologikal. Dan ada yang adaptif. Adaptif adalah aktif dari vaksin, ada yang vaksin, ada yang pasif, yang kita kenal di Jawa sekarang terapi transfusi plasma atau terapi konvalesen. Itu juga vaksin, tapi vaksin pasif. Jadi jangan sampai kita hanya dikotomi, hanya memandang vaksin, oh vaksin yang disuntikan dari industri vaksin. Tidak, kita bisa juga bahwa namanya vaksinasi pasif bisa dari donor saudara kita yang mungkin survive dengan adanya infeksi COVID di tubuhnya, dia punya imun yang baik, plasmanya kan mengandung tadi sel darah putih, mengandung antibodi, imunoglobulin, itu yang memperkuat orang-orang yang bisa diperkuat imunitasnya. Nah, berikutnya kita mengenal innate tadi bawaan. Agar kita bangga sebagai manusia, kita tahu bahwa secara natural sejak janin dalam kandungan kita sudah dibekali oleh Allah yang Maha Kuasa sistem kekebalan tubuh. Kita satu sel ini dijaga oleh 10 kali lipat bakteri dan virus dan jamur baik yang disebut namanya mikrobioma atau bahasa awamnya probiotik. Tahukah kita kalau kita menjaga saja probiotik, contoh di kulit ini, walaupun probiotik ini banyak kita jaga ke sustainable dari survivalnya, kita tidak akan mudah jamuran. Tapi kalau kita lemah, contoh orang yang selalu lembab, pH kulitnya berubah, kulitnya selalu digosok kalau mandi pakai batu apung, di bleaching, pakai pemutih, pakai lotion, itu kuman baiknya secara barier physically habis, sehingga kuman jahat masuk. Nah, itu merupakan kekebalan bawaan gitu ya. Jadi kita harus tahu innate immunity ada barrier physically, biological, dan juga kimia. Contoh apa itu barrier chemical? Asam lambung, HCl ya. HCl itu juga termasuk daya tahan tubuh dari sistem lambung gitu. Itu juga bagian. Jadi kalau bicara sistem imun, jangan hanya bicara kita hanya terkotakkan dengan imunisasi saja. Bahwa kita punya sistem imunitas. Sebagai tenaga kesehatan dan juga peneliti, saya harus bisa mencerahkan bahwa manusia punya innate immunity dan adaptif. Innate adalah bawaan yang kita maintenance. Nah, kembali ke vaksin, kita lihat di sini bagaimana mekanisme vaksin tadi yang secara aktif, vaksin disuntikan, lalu antibodi diharapkan memperoleh suatu sel memori untuk mengikat antigen virus tadi masuk ke dalam. Kemudian antigen inilah yang merangsang terbentuknya ikatan kompleks antigen antibodi. Nah, pemerintah sendiri dari tim PD3I tadi, Badan POM sangat ketat dalam mensyaratkan keamanan vaksin sebelum memberikan izin edar. Terhadap vaksin yang sudah diberikan izin edar, harus dilakukan tindak lanjut yang ketat berupa pengamatan yang terus-menerus secara kontinu untuk melihat jenis dan angka kejadian ikutan pasca imunisasi, agar vaksin yang dilepas kepada masyarakat efektif dan aman, serta barangkali akan diperbaiki mengembangkan vaksin-vaksin baru yang akan meminimalisir dari komplikasi kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi di sini diperlukanlah para ahli-ahli saintis di bidang imunologi tentang vaksin dan bioteknologi ini bekerja sama. Jadi kenapa kita harus meminimalisir kejadian ikutan pasca imunisasi? Karena kalau terjadilah KIPI, ya di sini dari Ditjen P2PL Pusdiklat SDM Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, bahwa kejadian ikutan imunisasi ini adalah kejadian medis yang berhubungan dengan imunisasi, baik berupa reaksi vaksin ataupun efek samping, toksisitas keracunan, reaksi sensitivitas, ataupun efek farmakologis dari tadi bahan-bahan tambahan yang ada dalam vaksin tersebut. Contohnya adalah reaksi farmakologis, interaksi obat, idiosinkrasi, alergi, dan lain-lain. Apa saja di KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi yang perlu kita ketahui? Ada 5. Ada 5. Dari WHO juga kita harus buat listnya 5. Pertama, apa reaksi yang terkait produk vaksin? Kedua, ada reaksi yang terkait dengan cacat mutu vaksin tersebut. Ketiga, reaksi terkait kekeliruan prosedur menyuntikkan vaksinasi atau memberikan imunisasi, caranya salah. Kemudian reaksi kecemasan terkait imunisasi, ini juga faktor yang bisa menimbulkan KIPI. Jadi orang sudah stres panik duluan, terus disuntik gitu. Itu bisa namanya
banyak reaksi vasovagal refleks, sinkop, fainting gitu ya, berkunang-kunang sampai nanti bisa menghasilkan reaksi peningkatan nadi dan tekanan darah dan lain-lain. Ini yang saya kutip dari WHO, Health Specific Definition of Adverse Event Following Immunization. Jadi vaksin produk, vaksin quality, immunization error ya, immunization anxietas, kecemasan dan coincidental event. Nah, inilah tadi jangan lupa bahwa dalam vaksin masyarakat harus tahu ada isinya adalah virusnya sendiri atau toksoidnya sendiri atau protein kuman sendiri, ada stabilizernya yang mengandung logam, ada adjuvan yang mengandung aluminium, ada antibiotiknya, ada pengawetnya, ada logam-logam transisi. Jadi ini harus tahu masyarakat. Barangkali dia alergi di salah satu zat pembuat ini. Jadi jangan salahkan vaksin kalau tiba-tiba ada ini. Barangkali di hulunya, screeningnya, penapisannya yang memang harus diperketat. Jadi kalau kita di hulunya sudah kuat, yang A, kelompok rentan, yang sudah imun defect gitu ya, impairment dalam hal imunitas, jangan. Karena akan menimbulkan reaksi yang lebih berat gitu. Nah kemudian contoh KIPI reaksi produk. Misalnya ini kita lihat ada reaksi ringan dan reaksi berat. Biasanya terjadi yang reaksi ringan setelah beberapa jam disuntik langsung timbul merah bengkak gitu ya. Nah ini yang kita harus waspada. Barangkali kalau memang vaksin jangan hanya di tenda terus vaksin rame-rame, tidak boleh. Karena kita harus menyiapkan sarana pelayanan yang komprehensif. Jangan-jangan 5 menit suntik bengkak merah. Ini contoh gambarnya saya tampilkan di sini. Ada reaksi vaksin ringan, ini luar biasa ya. Barangkali bisa dilihatkan sampai merah membengkak seperti ini. Bayangkan kalau tadi yang disuntiknya anak-anak kecil atau orang manula, bagaimana ini? Dia bukan karena vaksinnya, tapi reaksi imunitasnya yang membuat dia menjadi lebih buruk kejadiannya. Nah, jadi lagi-lagi masalah surveillance di hulunya yang harus lebih utama. Kemudian kalau kita lihat di sini, ada reaksi sangat berat. Ini lihat bagaimana reaksi yang sangat berat sampai tertimbulnya kejang, trombositopenia, drop semua, gangguan dari koagulopati darah gitu ya. Ini lihat ada anak kecil pasca vaksinasi, walaupun kita harus membuka diri bahwa angka kejadiannya kita bisa lihat. Lihat di sini ada tabel yang memang sudah rekapitulasi BCG. Pada 1 sampai 12 bulan hanya kejadiannya 0,19 sampai 1,56 per 1 juta bayi. Jadi 1 sampai 1,5 bayi mengalami KIPI di antara 1 juta bayi. Folio 2 sampai 4 di antara 1 juta anak usia 4 sampai 30 hari. DPT ya, ada yang menangis terus kejang kurang dari 1/100 ya, terus dan seterusnya. Ada campak ini. Jadi memang data-data inilah yang perlu di-report. Jadi supaya kita bisa dari database ini bisa membuat strategi apa yang bisa kita upayakan untuk meminimalisir kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah ini kemudian, ini provider vaksinnya kita harus kejar benar-benar. Apakah ada kecacatan produksinya? Bagaimana kualitas produk yang dihasilkan dari perusahaan pembuat vaksin tersebut? Misalnya apakah terkontaminasi dari kuman yang lain gitu ya, tapi jangan sampai, insya Allah sih pasti sudah punya standarisasi ya. Nah kemudian adanya misalnya mungkin nakesnya sendiri udah expire gitu, nggak kelihatan expire date-nya, itu benar-benar, atau suhu penyimpanan vaksinnya salah, harusnya tempat suhu yang dingin ini dibiarin di suhu ruangan, itu juga tidak bisa gitu ya. Dan juga ini masalah kesalahan proses imunisasi, penyimpanan tadi sudah, dan kemudian adanya kuman lain yang tercampur dalam saat pemberian vaksin, misalnya dari alat suntikannya yang tidak steril gitu ya, dipakai 2-3 kali, ya enggak boleh, itu pasti sudah enggak mungkin lah insya Allah. Nah kemudian contoh-contoh kesalahan prosedur imunisasi dan kemungkinan jenis KIPI. Pertama, penyuntikan tidak steril. Bisa saja, Indonesia sangat luas. Tenaga kesehatan barangkali belum terdistribusikan secara merata. Mungkin ada yang pendidikannya cuma kader gitu ya. Tapi ya nggak mungkin juga kita buat kader untuk mengimunisasi. Cuman di sini kita harus lihat, kalau penyuntikan tidak steril, maka kemungkinan dari KIPI yang terjadi adanya reaksi lokal, abses, bengkak, bernanah, selulitis. Dan kemudian sepsis ya, jadi infeksi yang seluruh di darah gitu ya. Kemudian sampai ada toxic shock syndrome, kemudian adanya septikemia, dan adanya kematian. Ini hanya gara-gara penyuntikan tidak steril. Kemudian kesalahan waktu melarutkan vaksin.
Jadi ini memang tugas beratnya tenaga kesehatan, kami sebagai dokter yang di hulu ini ya yang akan memberikan vaksin. Jangan sampai mengocok vaksin tidak sempurna. Nah ini bahaya. Jadi ini benar-benar nggak sembarangan kalau mau vaksin orang jus-jus aja, tidak. Nakesnya pun harus tahu bagaimana melarutkan, apa yang mau dilarutkan. Jangan-jangan masih gumpal-gumpal masuk ke darah trombosis. Ada yang penyumbatan jantung jadi serangan jantung hanya gara-gara adanya trombus atau gumpalan di sana. Kemudian adanya penggunaan pelarut yang salah. Jadi ini misalnya efek-efek obat tersebut harus ditanyakan. Contoh, ada orang yang menggunakan masker relaksan, perelaksasi otot, ditanyakan, makan obat apa Pak seminggu terakhir? Ini harus benar-benar, jangan sembarangan jus tiba-tiba dia lemah, paralisis, lumpuh gitu ya. Kemudian tempat suntikan vaksin yang salah. Harusnya BCG misalnya disuntikkan intrakutan, dimasukkan ke dalam jaringan subkutan. Yang ada kuman-kuman BCG tadi mendiami lapisan lemak, menggumpal jadi limfadenitis, bengkak gitu ya. Ada yang suntiknya harus di atas bahu, disuntiknya di bokong. Jadi salah. Jadi SOP inilah yang harus benar-benar jelas di lapangan dan ini tegas, tidak bisa kita mengabaikan. Nah, kemudian nih KIPI yang bisa ditimbulkan dari respon kecemasan dari individu yang akan diberikan vaksin. Nanti orang-orang jadi panik ya, jadi bukan panik ya, ansietas sampai nanti dia menderita gangguan jiwa, kita mau kejar-kejar vaksin, ini nggak bisa. Karena ternyata orang-orang yang sangat cemas, ini bisa menimbulkan KIPI, hiperventilasi, sesak nafas gitu ya, sampai nanti pingsan. Dan inilah akan membuat kita bahaya, bayangkan fainting, mulai berkunang-kunang gitu ya, mulai blackout, kemudian sesak napas, sampai ada yang muntah-muntah. Kalau muntahnya nggak dikoreksi, dehidrasi, ya, demam. Padahal tadi adalah bukan karena vaksinnya, tapi karena cemasnya gitu. Kemudian ya tadi, karena sangat cemasnya ada neurogenic shock gitu ya, sampai dia pingsan. Nah ini luar biasa kalau kita nggak paham bagaimana seorang tenaga kesehatan di hulu benar-benar men-screening klien yang akan diberikan vaksinasi tadi. Nah ini yang terakhir, yang kelima, bagaimana KIPI seorang tenaga kesehatan harus mampu menapis. Ada yang koinsidental. Jadi misalnya begini tadi, kalau enggak paham bahwa orang tersebut menderita suatu penyakit yang ada underlying sebelumnya, diabetes, hipertiroid, ada epilepsi, ada kanker, ada HIV, ada penyakit keganasan darah, main suntik-suntik saja, langsung itu pasti terjadi KIPI. Bukan, ya memang masih kategori KIPI ya, koinsiden namanya. Nah inilah data KIPI koinsiden pasca vaksinasi DPT di beberapa negara. Saya belum dapat dari Indonesia, tapi ini saya bacakan saja. Di Australia saja, negara besar ya, ada terjadi angka kematian 5 di antara 267.000 orang ya. Ada di Kamboja, ada di Cina, di Jepang juga ada, di Laos, di New Zealand, dan di Filipina. Ini saya dapat dari data WHO. Jadi tetap ada, kita nggak bisa menutup-nutupi, KIPI tetap ada, tapi bukan membuat kita takut, tapi membuat kita harus lebih cerdas dan berpikir komprehensif, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah kemudian KIPI serius tapi jarang, ini bukan istilah baku, KIPI serius ini bisa membuat cacat, mengancam jiwa dan harus segera dilaporkan. Jadi jejaring reporternya saja ini harus dibangun benar-benar ini, dari mulai satuan, dari mulai mungkin dari keluarga, dari mulai RT, RW itu harus segera dilaporkan untuk menjadikan database. Jadi database atau KIPI rate ini adalah untuk mengantisipasi dan mengevaluasi kemungkinan terjadinya KIPI pada suatu vaksin. Kemudian membandingkan angka-angka KIPI yang sebelum-sebelumnya bagaimana di kelompok-kelompok umur dan kelompok-kelompok vaksin yang tidak divaksinasi. Kemudian melakukan investigasi dan melaporkan kepada instansi terkait. Jadi ini cara-cara berhitungnya, barangkali ini di ilmunya Ibu Umi Kulsum ya, di epidemiologi. Tapi kalau saya cuma mau katakan bahwa di sini ada angka dasar pembanding, kita mengukur dari 1.000 orang gitu yang divaksin, dibandingkan misalnya kejadian demamnya, kemudian angka kejadian yang dilaporkan dalam kejadian yang didapat pada saat uji klinis ya. Kemudian ada angka kejadian reaksi vaksin, dan ini rumus-rumus standar yang secara ini tidak perlu mungkin barangkali kita ketahui. Nah, jadi ini angka KIPI yang diperkirakan terjadi pasca imunisasi dari vaksin-vaksin yang ada di Indonesia. BCG 1 di antara 1.000 kejadian sampai dengan 1 dibanding 50.000 orang. Vaksin polio 1 dari 2 sampai 3 juta dosis, 1 kejadian di antara 750 dosis, 1 kejadian
Jadi ini ya kecil, memang kecil. Tapi tetap ada. Pesan utama di sini, dengan melakukan pengamatan yang baik terhadap frekuensi angka kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi pada populasi yang mendapatkan vaksinasi dan membandingkannya dengan kejadian-kejadian gejala pada populasi yang tidak mendapat vaksin. Jadi kita merupakan mungkin double blind control trial gitu. Jadi kita melakukan suatu riset di lapangan, ada yang divaksin, kita lihat gejalanya, ada yang tidak divaksin, kita lihat gejalanya supaya kita lebih objektif. Untuk membedakan kejadian yang benar-benar ada kaitannya dengan reaksi vaksin atau barangkali si orang tersebut memang secara penapisan lolos tidak terscreening dengan adanya penyakit-penyakit underlying sebelumnya tadi. Nah, inilah sejejaring tadi. Reporter should not assess causality. Jadi pelapor tuh nggak usah mencari-cari, oh ini penyebabnya ini ya, ini. Tidak, kita harus buat jejaring bagaimana cluster, parental concern, komunitas concern, relationship. Jadi orang-orang di sekeliling ini, jadi kita harus benar-benar punya IV atau adverse event following immunization case selection for reporting. Jadi WHO sudah punya suatu modulnya, kita membuat jejaring bagaimana mereportnya. Jadi kalau kita bicara lagi tentang vaksin bagaimana bekerja, kembali lagi bahwa sebelum vaksin itu disuntik, tubuh kita sudah punya kekebalan bawaan yang disebut innate. Lihat di sini gambarnya, dari mulai tulang belulang kita. Sesungguhnya sumsum tulang kita lah yang menghasilkan sel darah kita. Dalam sel darah putih itu Masya Allah, sel limfosit lah yang menghasilkan antibodi. Terbayang tidak kalau setiap individu tidak makan sehat, bagaimana bisa bangun tulangnya? Bisa bagaimana tulangnya membangun sumsum tulang dan menghasilkan sel darah putih? Kalau hanya disuntik vaksin terus antibodinya tidak ada, bagaimana vaksin bisa diikat, antigen bisa diikat? Ini problemnya. Mengedukasi ahli gizi juga harus turun di sini. Inilah seorang pandangan yang holistik harus terlibat dalam hal untuk implementasi vaksin yang aman dan masyarakat pun bisa sehat. Lihat di sini di slide ya 86 kita lihat antigen. Ada yang antigen monovalen yaitu ada tangannya satu yang disebut epitop, ada yang antigen bivalen yang tangannya dua, dan ada yang multivalen yang tangannya banyak. Nah, yang sebelah kanan itu antibodi, tubuh yang membangunnya. Ada recognition-nya, ada pengenalannya. Tadi yang saya bilang kita mau berlaga dengan si karateka yang sana, oh saya udah tahu gayanya seperti ini, jadi kita sudah tahu bagaimana key and lock kita membuat dia tidak berkutik. Nah yang kanan ini adalah imun kita, imun manusia yang memang sudah dibawakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi sistem kekebalan bawaan itu ada disebut dengan sel darah putih yang disebut ada bagiannya makrofag, dendritic cell, dialah garda pertama yang menanggapi patogen melalui proses fagositosis, melahap. Tahukah kita bahwa dari ujung kaki sampai ujung rambut, makrofag itu ada di permukaan kulit? Ada dalam darah? Iya, dialah garda terdepan dan dia dibantu oleh yang disebut tadi mikrobiom. Kuman baik dalam tubuh yang Masya Allah, Allah sunnatullah sudah titipkan sebanyak 10 kali lipat dari jumlah sel kita. Satu sel dijaga 10 kuman baik. Jadi kalau sel kita kurang lebih 100 triliun, bakteri baik, virus baik, jamur baik tubuh kita ada berjumlah 1000 triliun. Kombinasi itulah yang ronda di seluruh tubuh. Dan tahukah kita kuman baik butuh makan. Makanan seperti apa? Makanan yang tumbuh di tanah dan sinari matahari langsung. Itulah yang disebut prebiotik. Kalau ingin menguatkan probiotik, kuatkan prebiotik. Jadi kalau ada yang mau masuk, misalnya kok ada ya kena corona sembuh. Barangkali kalau diriset secara besar, dia punya mikrobiom yang banyak. Dia punya habit memakan prebiotik yang lebih banyak gitu. Apa itu prebiotik? Sayur, buah, dan biji. Dimakan sebelum makanan pokok. Itulah yang menguatkan yang namanya sistem kekebalan bawaan. Lalu ternyata agen infeksi patogen punya strategi mengembangkan untuk menghindari respon imun bawaan. Ini memang ada kelemahannya karena innate itu benar-benar naif ya, benar-benar nggak punya strategi baru. Dia begitu saja cuma makan, ngunyah makrofag itu. Nah inilah kemudian datanglah sistem kekebalan adaptif yang dibentuk oleh yang disebut antibodi. Antibodi juga termasuk
Imunoglobulin, tahukah kita dari mana tadi? Dari sel darah putih yang disebut limfosit. Dari mana asalnya? Dari sumsum tulang kita dan bersinergi dengan kelenjar getah bening. Jadi luar biasa kalau kita ingin bicara vaksin, kita harus paham mengenal diri kita. Jadi bagaimana strategi menguatkannya? Oh, saya akan kuatkan innate immunity saya. Prebiotik saya makan, bagal, probiotik saya kuat. Nanti kalau coronanya masuk, saya minimal punya strategi untuk bisa melahap coronanya. Tapi kalaupun dia imunnya rendah, oke, saya akan memperkuatkan sumsum tulang saya. Tulang saya kuatkan, saya akan berjemur agar tulang-tulang bisa menghasilkan sumsum tulang yang baik dan segala macam vitamin-vitamin yang mendukung gizi kita. Jadi kembali di sini imunoglobulin kita nomor slide ke-93, silahkan tolong ditampilkan. Saya mau sampaikan di sini, kalaupun saat ini menunggu vaksin aktif COVID-19 yang sedang diuji klinis fase 3, jangan khawatir, kita juga punya vaksin pasif untuk COVID-19. Kurang tahu di Jambi apakah sudah dilaksanakan, tapi kalau di Jawa rata-rata saya juga kemarin sempat berkunjung ke rumah sakit melihat dari teman-teman bahwa adanya vaksin pasif dari terapi konvalesen. Orang-orang yang sembuh dari COVID-19 itu diambil darahnya seperti mendonorkan darah, tapi yang diambil plasmanya saja. Plasmanya itulah yang mengandung imunoglobulin atau antibodi. Berarti apa? Kita ada dua cara kalau begitu, tidak satu jalan ke Roma, ada jalan yang lain yang kita harus paham dan tidak panik. Kalau kita menunggu vaksin yang tak kunjung selesai, kita punya terapi alternatif, vaksin juga namanya, vaksin pasif COVID. Kan ada tingkat umum. Nah, kita cerita mana tuh? Ya. Nah, disinilah yang kita harus paham, ini sudah resmi dari keputusan surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 346 tahun 2020 tanggal 8 September 2020. Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan secara resmi memulai penelitian uji klinis terapi plasma konvalesen. Dan tim penelitian uji klinis pemberian plasma konvalesen sebagai terapi tambahan COVID-19. Jadi ini vaksin pasif juga ada di negeri kita ya. Apa itu terapi plasma konvalesen? Terapi plasma tadi yang saya katakan diberikan. Nah, ini kembali kita lihat skema bagaimana imunoglobulin dibentuk. Bagaimana lihat di sini sel darah itu ya dari sumsum tulang kita itu yang membentuk antibodi, nanti sel darah putih membentuk antibodi imunoglobulin. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan antibodi kalau kita nggak makan, kalau nggak makan nutrisi yang baik, kalau istirahatnya kurang. Jadi ini kita nggak balance hidupnya, mau diikat vaksin tapi antibodinya nggak ada, antigennya ya keliling-keliling. Barangkali itulah yang barangkali perlu riset jangka panjang dan luas terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi. Ibarat melepaskan maling, polisinya nggak ada yang jaga, ya udah habis semuanya dijarah gitu ya. Jadi kalau bahasa-bahasa awamnya demikian, jadi perlunya suatu integratif. Di sini kita lihat environmental factor, infection, dysbiosis, vaksinnya sendiri, dan nutrition factor. Bahkan kalau kembali ke antibody, sini saya akan tampilkan di sini ya slide ke 102, tolong dibantu. Bahwa antibody 5 menit lagi ya Bu. Ya, baik. Bahwa antibodi dari sel darah putih tadi, dari sel limfosit, itu adalah protein. Dan protein, tahukah kita, protein adalah sesuatu yang harus kita asup dari luar tubuh, yang 10 macam berupa asam amino. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, lihat di sini, amino acid and antibody. Sesungguhnya antibody yang akan mengikat antigen atau mengikat vaksin yang akan diberikan dibangun oleh arginin, lisin, glutamat, histidin, aspartat, alanin, glisin, itu semua dari makanan. Kalau kita nggak makan tadi fenomena analogi awam tadi yang saya sampaikan, mau dipakaikan baju besi yang berat, yang keren, yang keras, tapi yang pakai baju besi nggak makan, ambruk, nggak efektif benteng pertahanan tubuhnya tadi. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi ini kembali bahan baku immunity boosting food, bagaimana makanan membangun performance dari sistem bawaan, kekebalan tubuh bawaan. Jadi baiklah, terakhir di sini support your immune system with good nutrition ya. Jadi dari protein, vitamin A, zinc, vitamin D, vitamin C, vitamin E, dan bagaimanapun kita harus secara terkolaborasi, bersinergi baik dari health workers-nya sendiri, tenaga kesehatannya, health educationer campaign-nya, edukatornya, bagaimana tim-tim tenaga kesehatan yang memberi juga harus paham menapis kliennya nanti siapa yang layak diberi vaksin, mana yang tidak, bagaimana informasi-informasi berbasis online ini baik dari
mungkin dari Dinas Kominfonya memberikan pencerahan kepada masyarakat, bagaimana orang tua yang barangkali anak remaja, anak-anak yang akan divaksin juga diberikan edukasi, dan bagaimana religious and community leader kita saling sama-sama untuk bisa bergandengan tangan. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang disampaikan bisa mencerahkan bahwa bagaimana membuat agar vaksin itu aman dan masyarakat sehat, begitu banyak faktor yang harus benar-benar kita sinergikan. Atas segala perhatiannya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Mety Elvina, materinya luar biasa dan sangat komprehensif, lengkap sekali, mudah-mudahan menambah informasi yang benar tentang vaksin, terutama tadi ada tambahan ya, vaksin pasif yang sedang diteliti oleh Badan Litbang Kementerian Kesehatan, yang mungkin nanti akan menjadi solusi ketika vaksin yang saat ini dikembangkan belum juga berhasil ditemukan atau seperti apa. Baik, kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Telah tersedia di room chat ada 8 pertanyaan. Ada 7 pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Mety dan 1 pertanyaan kepada Bapak Sekda. Tapi sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang ada di room chat, mungkin saya akan memberikan 1 kesempatan pertanyaan yang mewakili tim penggerak PKK atau Dharma Wanita. Kami silakan. Ada dari Bapak atau dari ibu-ibu penggerak PKK dan atau Dharma Wanita mungkin ingin bertanya. Silakan. Bapak Ibu di ruangan? Jika belum, mungkin saya masuk dulu ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui room chat. Ini kepada Ibu Dr. Mety dari Bapak Sahrul Hanafi. Assalamualaikum Ibu Mety. Ada pertanyaan yang pertama, apakah semua orang bisa divaksinasi? Bagaimana dengan ibu hamil dan anak-anak? Kemudian pertanyaan kedua masih dari Pak Sahrul Hanafi, mitos seputar vaksin juga terus beredar di masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat yang terhasut dan akhirnya meragukan keamanan dan kemanjuran vaksin COVID-19. Apa kira-kira saran Ibu, mungkin dalam 1 kalimat, untuk meminimalisir hoax tentang vaksinasi ini? Ini dari pertanyaan Saudara Sahrul Hanafi. Saya lanjutkan untuk Ibu Dr. Mety juga dari Wahid Nur Rahman, ingin bertanya terkait dengan apakah dosis vaksin untuk bayi, balita, dan dewasa memiliki dosis yang sama. Kemudian ada juga dari Bapak Nur Hamid kepada masih Dr. Mety. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah semua kalangan masyarakat bisa mendapatkan vaksin COVID-19 dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan vaksin tersebut? Kemudian apakah vaksin dapat menyebabkan ketergantungan atau dampak apa yang terjadi pada tubuh setelah menerima vaksin tersebut? 3 pertanyaan dulu untuk Dr. Mety. Selanjutnya mungkin untuk Bapak Sekda, ini ada Bapak atau Ibu ini ya, Aldrin. Bapak Aldrin. Yang terhormat Pak Sudirman, di tengah pandemi COVID-19 pelaksanaan Pilkada Provinsi Jambi berpotensi timbulnya klaster baru. Bagaimana antisipasi pemerintah Provinsi Jambi terhadap situasi ini? Walaupun pengawasannya merupakan kewenangan Bawaslu, namun fasilitas kesehatan yang tersedia adalah milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Jambi. Terima kasih dari pertanyaan Bapak Aldrin. Baik, kita buka dulu sesi pertama ini kepada Ibu Dr. Mety. Tadi ada 3 penanya, silakan Ibu dijawab secara komprehensif. Diberikan waktu kurang lebih 7 menit, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penanya. Yang pertama, siapa yang dapat divaksin? Tadi kalau mengikuti apa dari awal, apa masih belum terus ikuti dari awal ya, bahwa memang kita perlu screening di awal. Orang-orang yang punya imun impairment tidak bisa kita berikan vaksinasi. Itu bukan dari kita, tapi dari WHO ya, WHO sudah mengatakan, karena apapun vaksin berupa antigen, yang diharapkan adalah respon antibodi tubuh kita sendiri. Kalau tubuh misalnya kita penderita HIV, Human Immune Deficiency,
virus, ada virus yang membuat sistem imun tidak terbentuk. Bagaimana bisa antibodi bisa mengikat antigen yang dari vaksin? Jadi tidak semua orang Bapak, jadi kita memang harus melakukan penapisan yang ketat di sini. Jadi kalau ada penyakit orang autoimun, penyakit gangguan darah, penyakit diabetes mellitus, penyakit kanker, ini tidak dapat. Orang hamil juga tidak bisa, ibu hamil tidak bisa divaksin juga saat ini, kecuali vaksin-vaksin tertentu ya untuk persalinan. Dan bagaimana kita menyikapi hoax? Nah, jadi kita harus punya center tempat bertanya yang benar, karena memang banyak sekali ya kita itu hanya taunya rumor gitu ya. Menanya misalnya sesuatu gini, kalau salah di bidang kandungan saja, Dok, benar nggak dok minum kunyit jadi kering, terus jadi keguguran? Masa mungkin kalau secara akal dan iman Allah menciptakan kunyit untuk membunuh umat hambanya. Jadi kalau kita ingin tahu, kalau ada berita tentang vaksin, pertama tanyakan kepada ahli kesehatan ya. Bukan hanya ahli kesehatan yang hanya ada di permukaan saja, tapi benar-benar ada yang bekerja di bagian penelitian vaksin dan juga bertanya kepada kehalalannya. Tadi jangan lupa bahwa ingredient atau suatu bagian dari vaksin juga bermacam-macam. Ada tadi yang namanya gelatin. Apakah gelatinnya dari babi, apa dari sapi? Ini juga harus tahu ya gitu. Karena ada unsur halal haram dalam hal ini yang kita harus tahu. Jadi kita harus cerdas Pak. Semoga pemerintah punya nanti center tempat bertanya online tentang apa ini hoax atau ini fakta gitu ya Bapak dari Dinas Kominfo. Barangkali bisa nanti kita membangun suatu sistem aplikasi tentang informasi kepada masyarakat dan bertanya tidak pada tempatnya gitu. Kemudian bayi dosis tentunya vaksinasi itu kan juga dibagi dengan beberapa luas permukaan tubuh ya. Penggunaan obat, penggunaan vaksin juga sama. Pastinya kalau bayi pasti luas permukaan tubuhnya lebih kecil dari orang dewasa. Nah, untuk beberapa dosisnya saat ini saja vaksin yang akan di-launching belum selesai. Kita tidak bisa mengatakan kira-kira seperti ini, tidak. Kan tadi perlu puluhan ribu sampel yang harus dijadikan responder penelitian ini ya. Jadi kita masih menunggu untuk dosisnya bagaimana tentang vaksin COVID-19. Dan masyarakat mendapatkannya tentunya nanti dengan banyak dinas-dinas terkait ya, di mana tempatnya, dan barangkali orang-orang yang rentan, bukan rentan dia punya imun impairment, tapi rentan yang berkontak dengan infeksi-infeksi, misalnya tenaga kesehatan gitu ya, yang bekerja di sarana kesehatan gitu. Nah kemudian misalnya gini, dan bagaimana teknis mendapatkannya nanti mungkin bisa dibantu dari pemerintah dinas kesehatan barangkali. Nah vaksin ini bukan obat yang membuat ketergantungan, tidak ada ketergantungan vaksin ya. Yang membuat obat itu ketergantungan adalah zat-zat yang memang adiktif ya, obat-obat tranquilizer, obat penenang, dia sangat kita bergantung. Misalnya orang yang menderita gangguan psikiatri gitu ya dia bergantung kalau nggak minum obat gangguan psikiatri dia akan kambuh gitu. Tapi kalau vaksin tidak seperti itu. Jadi kita harus tahu juga terminologi obat ketergantungan itu bukan berarti kita harus umur hidup vaksin itu, tidak. Ada satu termin yang akan diberikan dan dosis-dosis yang diberikan secara ajuhan agar optimal kekebalan tubuhnya. Karena pemeriksaan dari kekebalan ini bisa dari serum darah kita. Kita melihat titer dari imunoglobulin. Misalnya dulu saya berkecimpung di bidang kesehatan, vaksin kanker serviks. Ini bisa melindungi tubuh kurang lebih 10 tahun. Di tahun ke-15 titer antibodinya sudah menurun. Itu bisa dinilai. Demikian jawabannya Bu Umi. Baik, terima kasih Bu Dr. Maiti. Selanjutnya Pak Sudirman, Bapak Sekda silahkan. Terima kasih Bu Umi. Pak Aldrin sudah memberikan ada pertanyaan terkait dengan pilkada yang kemungkinan akan menjadi klaster baru. Bagaimana langkah antisipasi pemerintah Provinsi Jambi? Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pemerintah pusat sudah mengantisipasi, termasuk juga KPU sudah mengantisipasi jangan sampai pilkada yang sudah disepakati pelaksananya 9 Desember 2020 itu kemudian menjadi klaster baru. Oleh karena itu, berbagai regulasi sudah disiapkan, baik itu dari pemerintah pusat maupun PKPU, peraturan KPU itu sendiri. Jadi dari sisi regulasi insya Allah sudah cukup ketat ya, makanya dalam pelaksanaan pilkada nanti adalah pilkada yang aman COVID. Motonya adalah pilkada yang aman COVID. Dari regulasi insya Allah sudah cukup terkait dengan masalah
antisipasi agar pilkada ini betul-betul bisa terlaksana sukses dan aman COVID. Kemudian yang kedua, dari sisi distribusi pendanaan, pemerintah Provinsi Jambi juga sudah mengalokasikan termasuk juga bantuan dari pemerintah pusat untuk bantuan pendanaan berupa alat-alat kesehatan ya, termasuk juga masker, ada pelaksanaan rapid test, swab, sarung tangan, dan sebagainya sudah teralokasikan anggarannya untuk persiapan pelaksanaan pilkada yang aman COVID. Kemudian KPU juga sudah melaksanakan simulasi terkait dengan pelaksanaan pilkada aman COVID ini dari mulai tahapan pemilih itu datang ke lokasi sampai coblosan dan akhirnya keluar dari TPS. Itu setelah dilakukan simulasi, kalau orang tua itu rata-rata menghabiskan waktu sekitar 10 menit pada saat pelaksanaan pencoblosan. Kalau dirata-ratakan dengan yang muda berarti satu orang mencoblos itu lebih kurang 5-6 menit untuk pelaksanaan pencoblosan itu. Oleh karena itu KPU kemudian mengantisipasi pada saat pelaksanaan pencoblosan 9 Desember nanti menggunakan sistem shift. Ada shift 1, shift 2, dan shift 3. Nanti para pemilih itu akan dibagikan langsung oleh KPPS-nya jadwal pencoblosan pada tanggal 9. Ada yang kalau misalnya shift pertama pukul 7 sampai dengan pukul 9. Shift yang kedua pukul 9 sampai dengan pukul 11 dan shift yang ketiga itu pukul 11 sampai dengan pukul 13. Karena memang pada saat pencoblosan itu diawali pukul 7 pagi sampai dengan pukul 1 pukul 13 siang hari. Oleh karena itu ini juga bagian dari upaya kita untuk mengantisipasi agar pilkada pencoblosan pada saat 9 Desember itu tidak memunculkan klaster baru bagi penularan COVID-19. Berikutnya kita juga dari pemerintah provinsi itu terus beserta dengan Forkompimda itu melakukan rapat koordinasi tidak henti-hentinya dengan KPU maupun Banwaslu terkait dengan pilkada yang aman COVID ini. Karena kita juga menginginkan pilkadanya sukses tapi tidak justru memunculkan pasien-pasien baru atau korban-korban baru terkait dengan COVID-19 ini. Jadi insya Allah dari sisi pemerintah daerah, pemerintah pusat, Forkompimda dan KPU Banwaslu sudah terus berkoordinasi agar pelaksanaan pilkada 2020 ini betul-betul sukses dan aman dari COVID-19. Barangkali demikian, Bu Umi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Aldrin. Semoga dapat memberikan pencerahan ya Pak Aldrin. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda. Tadi kita sudah mengawali dengan memberikan 3 pertanyaan untuk narasumber kedua yaitu Dr. Maiti dan kemudian kepada Pak Sekda sendiri 1 pertanyaan. Di room chat masih ada sekitar 5 pertanyaan yang sudah masuk ke host. Yang pertama adalah Ibu Sofa Haryani. Pertanyaan ini untuk Ibu Dr. Maiti. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu, bagaimana cara kita menanggapi banyaknya kesimpang siuran berita tentang vaksin? Kemudian ada lagi dari Bapak Sulaiman, ini namanya sama kayak suami saya, jangan-jangan suami saya ikut nanya ini. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, solusi orang takut suntik vaksin, apakah ada solusi yang lain? Wah, kalau ini bukan suami saya, karena suami saya nggak takut suntik kelihatannya. Minum pil. Baik, kemudian ada pertanyaan ketiga untuk juga Ibu Dr. Maiti dari Bapak Juhendra Utama. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 melindungi kita dari penularan? Kemudian dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin. Seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dan dikirim. Dan berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Wah, 1 orang banyak sekali pertanyaannya ini. Ini kayaknya ngeborong semua. Kemudian ada juga dari Bapak Harun Al-Rashid. Masih dengan Ibu Dr. Maiti. Assalamualaikum. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, bagaimana dengan program imunisasi bayi yang baru lahir seperti BCG,
Kemudian hepatitis B, apakah tetap harus dilakukan sesuai jadwal, boleh ditunda atau boleh untuk tidak diberikan karena pelayanan di fasilitas kesehatan saat ini dibatasi. Yang terakhir adalah pertanyaan dari Ibu Leila Ramadhani. Assalamualaikum, saya ingin bertanya berkaitan dengan informasi dan untuk meminimalisir hoax, apakah mahasiswa dapat berperan juga seperti menyebar lewat media sosial dan membantu menyebar informasi benar ke orang-orang sekitar atau terdekat? Wah, ini jawabannya sudah tahu kayaknya yang bertanya ini ya. Dari tadi Mbak Leila Ramadhani. Silakan Ibu Maiti, ada 5 pertanyaan, diberikan jawaban, mungkin dirangkum saja sekitar 7 menit. Silakan Bu. Baik, terima kasih yang bertanya. Ini masih seputaran bagaimana menapis informasi hoaks dan lain-lain. Berarti ini benar-benar bergantung ini Pak Kepala Dinas Kominfo untuk dibangun center dari memberi informasi yang benar, ya akurat dan komprehensif. Karena kalau banyak suara dia tidak punya kredibilitas atau validitas yang reputable, ya barangkali tidak bisa menjawab keraguan dari masyarakat. Tapi saya tadi sudah membahas sekilas, mungkin secara komprehensif ya insya Allah, bahwa dalam hal menangani tujuan kita apa sekarang? Kita bisa menurunkan angka kejadian korban dari pandemi COVID-19. Tidak satu cara ke jalan ke Roma, kalau kita tahu ya puisi tersebut. Jadi kalaupun sekarang vaksin didengungkan, vaksin sendiri ada 2 cara, vaksin aktif atau vaksin pasif. Jadi kalau saat ini vaksin aktif sedang mau dibuat, kita ya sudah bertabayun dulu. Cari informasi di sentral pemerintah misalnya Kominfo tadi, apa jenis vaksinnya. Kita boleh punya hak, kita punya hak sebagai klien atau pasien atau konsumen. Misalnya nanya ke dokter Meti, dok ini vaksinnya jenis apa? Apakah kuman yang dilemahkan, kuman yang dimatikan, toksinnya saja, atau protein yang dimurnikan dari si virus tadi? Kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan juga harus punya ilmu. Oh Bu, ini dari vaksin yang dari kuman yang dimatikan. Insya Allah efek samping reaksi imunitas kita tidak berlebihan gitu. Tapi kalau tenaga kesehatan mengatakan, Bu ini vaksin hidup, masih ada virus hidupnya. Ini bisa berdampak menimbulkan reaksi yang lebih gitu. Atau ini toksoidnya saja, ini sama sekali tidak menimbulkan reaksi apa-apa karena tidak ada lagi suatu kompleks kuman hidup di dalam situ gitu ya. Kemudian adanya KIPI karena tadi salah mengocok, salah memberi larutan, salah tempat menyuntik gitu kan. Jadi kitanya aja yang belum disuntik udah ketakutan gitu. Jadi intinya adalah adanya mungkin one by one gitu ya. Kalau mau divaksin kan nggak mungkin rame-rame ya imunisasinya. Pasti kan satu persatu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, kita yang belum divaksin ya jangan langsung menimbulkan stigma dan rumor dulu. Karena kita kan belum divaksin gitu. Nanti kalau mau vaksinnya hadap-hadapan dengan tenaga kesehatannya. Tanya, bener nggak ngocoknya? Ini teorinya dari begini, harus bener nih zat pelarutnya, enggak ada gumpalan kan gitu. Nah kita kan punya hak sebagai konsumen penerima vaksin gitu ya. Jadi ini salah satu cara cerdas masyarakat. Kita yang jangan hanya diem karena dengan acara ini, inilah caranya mengedukasi masyarakat secara luas. Kita punya hak bertanya apa-apa saja yang akan menimbulkan KIPI. Pertama jenis vaksinnya, kedua cara pemberiannya, ketiga bagaimana keamanan produknya disimpan di suhu yang masih baik atau jangan-jangan di puskesmas kena cahaya matahari suhunya ruangan, itu kan kita harus selidiki. Nah itulah cara-cara kita mengetahui hoaks atau tidaknya. Tapi ini belum ada vaksinnya sudah hoaksnya luar biasa. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang belum ada sebenarnya. Kemudian bagaimana takut kalau divaksin, disuntik? Ini harus punya satu tenaga kesehatan yang bisa bikin konseling barangkali. Karena kalau takut, barangkali nadinya udah tinggi. Nanti tensinya naik, begitu disuntik pingsan. Yang ada bukan dapat antibodi, yang ada masuk ke IGD, masuk ICU, perlu resusitasi jalan nafas gitu ya. Jadi ini tidak sembarangan, kalau takut kita harus tawarkan pendampingan
konseling dari tenaga psikologis atau psikiatri barangkali. Jadi ini luar biasa, ini saya sebagai tenaga kesehatan agak kritis di sini kalau saya sebagai orang umum bisa berdialog dengan pemerintah, sudah siap belum kita mengedukasi masyarakat? Sudah kritiskah kita menanyakan apa isi vaksin? Siapa tenaga yang akan membuat suntikan itu? Bagaimana penyimpanannya, sarananya, infrastrukturnya? Kalau sudah siap, insya Allah hati pun menjadi tenang. Kemudian untuk bayi di tengah pandemi tidak dapat vaksin, saya kurang tahu bagaimana masalah supply chain dari vaksinasi di puskesmas saat ini, karena beberapa puskesmas tutup di tengah pandemi, karena memang ada waktu-waktu yang krusial di usia-usia bayi tersebut yang memang harus mendapatkan vaksin. Nah ini barangkali nanti bisa yang menjawab adalah pemangku kebijakannya itu Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dalam hal ini ya sebaiknya pemberian vaksin harus tepat dari usia si bayi tersebut. Kemudian tentang informasi hoax sudah saya jawab tadi ya, kita yang belum disuntik banyak bertanya, nanti Bu kalau mau disuntik Pak, langsung face to face nanyanya sama yang akan nyuntik gitu, langsung ditanya, jadi kita punya ketenangan. Jadi kalau sekarang belum disuntik ngapain bertanya dulu gitu ya. Jadi jangan sampai menimbulkan kegaduhan gara-gara informasi yang tidak tahu dari mana sumbernya. Baik demikian Bu Umi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Meti, ini banyak sekali pertanyaan dari room chat, mungkin kita buka sesi terakhir ya untuk sesi diskusi, tapi sebelumnya saya persilakan mungkin ada dari Bapak Ibu, terutama Ibu-Ibu yang mewakili Dharma Wanita dan tim penggerak PKK Provinsi Jambi yang ada di ruangan ini, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartiah, perwakilan dari Dharma Wanita Provinsi Jambi. Mohon izin Ibu Ketua. Ini pertanyaan buat Ibu Dr. Meti Cantik. Jadi begini Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, sebenarnya udah dijawab sih, tapi kepengen juga lebih jelas lagi dari penjelasan tadi bahwa mengatakan bahwa vaksin itu mungkin hanya tepatnya diberikan kepada orang yang sehat. Jadi seperti orang yang menderita sakit gula, mungkin sakit jantung, ada keturunan begitu. Nah, jadi bagaimana Ibu? Sementara kita sekarang kan kegaduhan ini dari masalah COVID ini. Justru orang yang punya latar belakang seperti ada gula, terus jantung. Apakah yang kita sehat udah dipikirin nih sama pemerintah bakal ada vaksinnya? Bagaimana mereka yang punya sakit ini? Apakah ada vaksin yang bisa membuat mereka juga tenang loh? Nanti kan pada saat kita pemberian vaksin kan otomatis ini kita diperiksa dulu nih, yang sehat aja yang bisa dapat. Bagaimana kami yang ada keturunan sakit jantung, diabetes gitu? Mungkin ada solusi apa gitu selain daripada vaksin yang diberikan kepada orang yang sehat, mungkin akan kita pikirkan kepada orang yang juga ada menderita sakit ini. Mungkin itu yang kami pertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima bismillah. kasih Ibu Salafiyah. Kita lanjut dulu. Oh mohon maaf. Saya jawab dulu Bu. Oh boleh silakan Bu Meti. Ya baik Bu, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Bu Sartia. Jadi inilah kita harus bersinergi. Bukan hanya tim yang akan memberikan vaksin. Ahli gizi harus berturun di sini. Bagaimana sistem imun innate tadi kita budaya, kita enhancement, kita performanskan. Innate tadi apa? Si makrofag dan sel darah putih. Nah, kita sebagai manusia yakinlah tubuh kita ini seimbang. Selagi manusia hidup, ada sel yang harus mati terprogram dan ada sel yang hidup. Dalam Quran Al-Infitar ayat 7, manusia diciptakan Allah susunannya seimbang. Jadi sel darah putih inilah yang garda terdepan, ini yang kita kuatkan performansnya. Sel darah putih ini sel tubuh kita. Saya di sini adalah seorang yang peneliti genetika, gen dan DNA. Sesungguhnya tahukah setiap manusia bahwa di setiap sel tubuh kita itu adalah mengandung yang namanya gen. Dan tahukah kita bahwa gen itu adalah DNA. Dan tahukah kita DNA itu apa? Protein. Protein itu apa? Asam amino. Ahli gizi berulang kali mengatakan 10 macam asam amino mutlak kita asup setiap hari. Sudahkah masyarakat Indonesia mengasup 10
asam amino setiap hari masih jauh dari kata sempurna. Karena asam amino ini rusak kalau dipanaskan berulang kali. Budaya memanaskan makanan berulang-ulang adalah budaya negara kita. Ini yang melemahkan asupan dari setiap sel tubuh. Jadi kalau di sini barangkali saya memberikan suatu ide bagaimana bukan hanya vaksin, kalau memang target goals besarnya adalah menguatkan imunitas, bukan hanya mau mematikan si kuman, tapi gimana kita sebelum menunjuk 1-3 jari ke tubuh, mengintrospeksi gaya hidup kita, mengintrospeksi gaya makan kita gitu. Jadi barangkali di sini untuk mereka yang diabetes ada ahli gizi yang menguatkan asupan bahwa imunnya kuat. Dari mana dapat diperoleh? Kita lihat nanti dari parameter-parameter laboratoriumnya. Kalau gula darah diabetesnya terkontrol, insya Allah sistem tubuhnya pun akan balance dan harmoni. Tapi kalau kita membiarkan para penderita diabetes gulanya tinggi terus gitu, pasti imunnya rendah. Orang yang hipertiroid misalnya, kita kontrol bagaimana asupan gizinya agar tiroidnya seimbang. Orang yang penyakit kanker, jangan sampai dia HB-nya rendah, leukositnya jangan sampai ngedrop gitu ya. Jadi inilah yang integratif. Saya seorang dokter spesialis kandungan yang mengambil spesialisasi integratif medicine, ingin mengedukasi bahwa sehat itu sangat holistik. Kalau kita hanya memandang spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, tidak selesai. Kita bukan kendaraan mobil yang sepenggal-penggal untuk kita layani kesehatannya. Demikian barangkali solusinya Bu, kita sama-sama perkuat gizi di hulu untuk menguatkan setiap sel tubuh kita agar kuat untuk menjaga imunitas. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Dr. Maiti. Ini pertanyaan untuk Pak Sekda. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama dari Mirawati Yanita. Ibu Mira menanyakan kepada Bapak Sekda, strategi apa yang dilakukan agar pemberian bansos tepat sasaran? Bagaimana realisasinya? Apakah sudah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam bentuk konsumsi atau tidak? Kemudian ada satu pertanyaan dari Nanda Agustian Simatupang. Bagaimana skema anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemprov Jambi untuk percepatan penanganan COVID-19 khususnya pada tahun 2021? Ini pertanyaan untuk Pak Sekda. Kemudian ada 3 pertanyaan juga untuk Dr. Maiti yang terakhir Bu, sambil disiapkan. Dari Ibu Yusnelis, DWP Tebo. Assalamualaikum Ibu Maiti, kami dari DWP Tebo ingin bertanya, jika seseorang yang pernah terpapar virus COVID-19, kemudian sembuh, apakah perlu divaksin lagi atau tidak? Atau otomatis imun tubuh tersebut sudah bisa melawan virus COVID-19? Itu pertanyaan dari Ibu Yusnelis. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Epa Susanti. Jika vaksin ini telah ditemukan, apakah seseorang yang telah mendapat vaksin ini dapat mencegah penularan penyakit COVID-19 di masyarakat? Mungkin konsepnya ke herd immunity. Kemudian pertanyaan terakhir dari Reni Afrianingsih. Assalamualaikum Dr. Maiti, mohon pencerahannya bagaimana dengan penggunaan hand sanitizer? Karena bakteri itu ada yang baik dan ada yang buruk. Mohon pencerahannya karena selama ini kebiasaan kita selalu menggunakan HS untuk membunuh kuman. Jadi seperti apa skema dalam hal penggunaan HS ini? Mohon disiapkan dulu Ibu Maiti, ada 3 pertanyaan tersebut. Saya kembali kepada Bapak Sekda, ada 2 pertanyaan tadi Pak, silakan diberikan tanggapan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, Bu Umi, terima kasih. Jadi terkait dengan strategi bansos, apakah sudah tepat sasaran? Bapak Ibu sekalian, pertama bansos ini kita mencoba menggali data dan informasi dari pemerintah pusat. Jadi khusus untuk Provinsi Jambi sesungguhnya masih tersisa 26.000 lagi yang belum terintervensi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu Provinsi Jambi mengalokasikan 30.000, lebih dari 26.000, karena kita mengantisipasi 4.000 adalah masyarakat yang terdampak akibat dari COVID-19. Oleh karena itu, untuk 3 bulan pertama yang sudah kita distribusikan, kita meminta 30.000 penerima dana bantuan sosial dari pemerintah kabupaten dan kota. Memang kita sadari betul Bu, data penerima bansos dari kabupaten dan kota itu setelah diverifikasi memang ada yang ternyata double. Kemudian kita temui tidak ada NIK-nya.
tidak diketahui alamatnya. Oleh karena itu dari 30.000 yang kita mintakan daftar namanya, ternyata ada memang tidak seluruhnya 30.000 bisa terrealisasi setelah dilakukan verifikasi ulang. Namun demikian, kami menilai bahwa dari alokasi 26 yang kita distribusikan 30.000 itu ternyata masih mencukupi atau bisa menutupi daftar penerima yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk diintervensi oleh pemerintah pusat, yang diintervensi oleh pemerintah provinsi. Ini belum lagi intervensi dari pemerintah kabupaten. Dan insya Allah dalam 2 bulan terakhir, November dan Desember, kita akan distribusikan kembali dari pemerintah provinsi untuk penanganan jaring pengaman sosial ini, bantuan sosial ini. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Kemudian yang kedua, terkait dengan skema anggaran. Skema anggaran penanganan COVID-19 ini untuk tahun depan, Bapak Ibu, tentunya COVID ini tidak lagi masuk dalam kategori biaya tak terduga atau tanggap darurat karena sudah teranggarkan untuk tahun 2021. Jadi kita mulai tahun 2021 sudah masuk anggaran program dan kegiatan di masing-masing OPD untuk mengatasi masalah COVID-19. Misalnya di Dinas Kesehatan, kemudian di rumah sakit, dan di beberapa OPD kita sudah alokasikan anggarannya lebih kurang ada 82 miliar lebih Bu untuk penanganan COVID-19 ini. Kemudian untuk penanganan masalah pemulihan ekonomi nasional kita juga mengalokasikan lebih kurang hampir 2 miliar ya untuk penanganan pemulihan ekonomi ini. Kemudian untuk pendukung lainnya kita mengalokasikan lebih kurang 1,3 miliar baik itu penyiapan kesiapsiagaan terkait dengan penelitian ilmiah untuk dampak pandemi COVID-19. Khusus untuk vaksin, itu anggaran 2021 pemerintah provinsi kita mengalokasikan 20 miliar. Jadi pemerintah provinsi sudah mengalokasikan anggaran 20 miliar untuk vaksin di tahun 2021. Ini sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah pusat bahwa pemerintah provinsi harus menganggarkan. Kita menganggarkan dalam BTT sejumlah 20 miliar dan insya Allah tahun 2021 itu pemerintah pusat akan membeli lebih kurang 100 juta vaksin. Jadi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga harus mengantisipasi agar mengalokasikan anggarannya untuk pembelian vaksin itu. Mudah-mudahan dari perencanaan anggaran baik itu yang tercantum di biaya tak terduga maupun anggaran yang kita alokasikan di beberapa OPD, organisasi perangkat daerah untuk penanganan masalah COVID-19 termasuk juga penanganan masalah dampak ekonomi bisa menyelesaikan atau problematika terkait dengan dampak COVID-19 di lingkungan masyarakat. Saya pikir demikian, Bu Umi, terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Silakan Ibu Meti tadi dari 3 pertanyaan, mohon dirangkum 5 menit saja Bu, silakan. Ya, baik terima kasih Bu Umi. Yang bertanya tentang kalau sudah kena COVID perlu vaksin lagi? Tidak perlu, kan sudah terbentuk tadi namanya proses kekebalan tubuh yang didapat secara innate bawaan. Jadi tubuh sudah diajari mengenali antigen tadi, tidak perlu ya Bu. Kemudian kalau sudah dapat vaksin, kebal tidak? Iya, pasti kebal, karena kan antibodinya sudah mengikat. Kebal itu adalah kalau terjadi ikatan kompleks antara antigen dari vaksin dan antibodi tubuh. Bisa nggak kebal? Nggak kebal, bisa. Kalau antigennya disuntikkan, antibodinya nggak ada. Malah terjadinya KIPI. Ini konsepnya ya, semoga dipahami. Kemudian tentang hand sanitizer, nah ini yang perlu diedukasi benar-benar luar biasa di sini. Kita yang penting harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan, jangan menyentuh mungkin fasilitas umum yang tidak disadari kita lupa membersihkannya. Pembersih yang paling bersih adalah air dan sabun. Kenapa kita harus cerdas penggunaan hand sanitizer? Karena FDA sendiri juga ada membuat satu warning, ada zat-zat yang toksik ya, chemical agent yang berbahaya. Karena barangkali kita pengen higienis untuk bisa menangkal tidak adanya si virus COVID-19 di tangan gitu ya. Tapi
Tapi ada zat kimikal toksik yang disebut xenobiotik, bahan baku yang menyebabkan kanker gitu. Lepas dari satu singa masuk ke mulut macan jadinya. Jadi disinilah bagaimana mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu yang utama. Dan barangkali kita kalau lebih baik ke pergi sarana umum kita aware dengan memakai sarung tangan. Barangkali kita mencet tombol lift, pegang pegangan handling tangga, handle pintu. Ini yang kadang-kadang kita nggak saja sadar yang menimbulkan barangkali pakai hand sanitizer karena sulit mendapat air. Tapi kembali lagi hand sanitizer tidak solusi terbaik saat ini. Dan kalau mau cerdas, FDA itu ya di Amerika sendiri mengatakan bahwa ada zat-zat yang dilarang karena yang dibolehkan liquid, gel tidak boleh, aerosol tidak boleh. Ini kadang-kadang kita yang disemprot kemana-mana ya. Nah ini juga membuat terjadinya apa? Mutasi dari virus itu sendiri. Itu perlu riset tentunya gitu ya. Jadi prinsip vaksin itu apa? Contohnya begini, saya dokter spesialis kandungan. Kita punya vaksin kanker serviks, ini bisa mencerahkan masyarakat misalnya ya. Ya vaksin kanker serviks, diketahui virus kanker serviks itu ada vaksin HPV, Human Papilloma Virus tipe 6, 11, 16, 18. Bagi wanita yang sudah divaksin tersebut, dia kebal pada kanker serviks untuk tipe virus tersebut saja. Kemudian apa yang terjadi fenomena sekarang? Dapat vaksin, iya, kena juga kanker serviks. Begitu diisolasi dari DNA-nya, virusnya tipe 70. Dan vaksinnya tidak ada. Ini dia yang harus cerdas masyarakat bahwa vaksin ini adalah saat ini menangkap COVID-19 sequence segini. Itulah vaksin yang berhasil. Bisakah bermutasi? Bisa. Karena cerdas sekali virus untuk bermutasi. Virus influenza saja juga bisa jadi virus flu burung. Jadi saya di sini seorang masyarakat juga, seorang peneliti dan tenaga kesehatan, ini yang mau saya sampaikan bahwa this is not the one and only, tapi merupakan salah satu sarana melatih sistem imun lebih cepat untuk kita bisa kebal terhadap wabah COVID-19. Demikian jawabannya. Terima kasih Bu Dr. Maety, penjelasan yang sangat komprehensif. Mudah-mudahan dari semua yang kita mengikuti kegiatan ini dapat memberikan pencerahan yang luar biasa dari mungkin yang tadi awalnya samar-samar, ragu-ragu, mungkin bisa menjadi lebih terang dan menjadi yakin. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang masih setia bersama kita dalam sesi diskusi. Mohon sabar, terutama Pak Sekda, karena kelihatannya banyak sekali nih yang harus ditandatangani, tapi kita masih ada lagi Pak beberapa sesi. Selanjutnya adalah sesi terhadap pengumuman penanya terbaik. Jadi tadi ada 15 pertanyaan yang diajukan oleh 15 masyarakat dan juga mungkin ada beberapa yang ada di ruangan ini. Dari 15 itu ada 3 pertanyaan untuk Pak Sekda dan 12 pertanyaan untuk Bu Maety. Artinya masyarakat sangat antusias terhadap informasi tentang vaksin ini. Nah, dari 15 pertanyaan dan kemudian 15 penanya tadi, saya sudah memperoleh nama terhadap penanya terbaik. Penanya terbaik akan diberikan voucher pulsa sebesar 100.000 dari Kemenkominfo. Dapat voucher 100.000. Nanti silahkan nanti kita lihat ya siapa yang mungkin akan dikirimi voucher pulsa. Yang pertama adalah Ibu Mirawati Yanita. Saya nggak tahu loh, beneran. Saya pilih sendiri nih. Kemudian ada Bapak Aldrin. Bapak Aldrin selamat untuk voucher 100.000-nya. Juga ada Ibu Sartiah. Nggak sia-sia nanya ya Bu ya. Kemudian dekat dengan moderator maksudnya. Kemudian juga selamat untuk Ibu Yusnelis dari DWP Tebol. Ibu Yusnelis masih ada? Dan Pak Juhendra Utama, tadi pertanyaan yang segerobak tadi. Tapi tadi awalnya saya diminta untuk memilih 5, tapi saya pilih 7. Oh, iya. Ya. Tambahan yang ke-6 adalah Bapak Sahrial Hanapi sebagai penanya pertama. Tadi sudah disampaikan, pertanyaannya sangat bagus. Dan Bapak Harun Al-Rashid, selamat. Jadi 7 penanya ini
akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp100.000. Lumayan, selamat. Selanjutnya host kami persilakan untuk mengacak 3 dari peserta untuk door prize-nya. Jadi tinggal 3 lagi. Silakan host. Baik, Ibu Dokter, kita akan mulai untuk mencari 3 pemenang berikutnya. Kita mulai untuk memutar. Siapakah yang akan mendapatkan voucher pulsa 100.000? Nggak kelihatan ini kecil. Baik, Jafar. Jafar, mana Pak Said Jafar ini? Selamat Pak Said Jafar, nanti pulsanya akan ditransfer. Kalau Bapak nggak berkenan bisa kirim ke saya, Pak. Baik, Next. kita lanjut yang kedua. Tarigan. Oh, namanya panjang sekali. 1 orang atau 2 orang ini? Selamat Ibu Jenny. 100.000 nanti akan ditransfer ke nomornya. Terakhir, silakan. Iya, Ibu Eli Yohana. Ada orang di sini kah? Selamat untuk 10 orang yang memperoleh pulsa voucher Rp100.000. Mudah-mudahan tidak hanya voucher 100.000 yang dapat, tapi juga ilmunya juga dapat. Nah, kita juga sudah menyediakan link untuk sertifikat, ya Pak Host. Apakah sudah di-share di room chat? Sudah Ibu, sudah di-share. Oke, jadi bagi yang ingin memperoleh sertifikat bisa mengisi link yang ada di room chat. Dan ini mungkin sangat bermanfaat, terutama bagi rekan-rekan dosen, peneliti, juga mahasiswa untuk angka kredit gitu ya. Saya alumni. Jadi silakan diisi, kalaupun tadi nggak dapat 100.000 pulsanya, dapat sertifikat, alhamdulillah ya. Baik, ini memasuki sesi terakhir sebelum foto bersama, mungkin kami memohon pernyataan penutup atau closing statement dari para narasumber. Yang pertama, kami silahkan Bapak Sekda untuk memberikan pernyataan penutupnya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Umi. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan agenda webinar yang keempat ya Bu ya. Iya, Pak. Yang kelima masih ada lagi? Sudah habis, Pak. Kita tambahkan saja 5. Alhamdulillah sudah tuntas ya rangkaian kegiatan webinar yang tahap keempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan terutama dari Kominfo dan juga Ibu beserta jajaran bisa memberikan pembelajaran paling tidak bagi masyarakat luas. Karena pandemi COVID ini sampai hari ini belum berakhir, oleh karena itu kewaspadaan kita selaku warga masyarakat untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan. Yang kedua, kita juga terus berharap agar pembelajaran untuk mulai hidup bersama, ini kita juga tidak bisa menghindari, di pandemi ini kita berupaya mencegah untuk tidak melebar semakin luas. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh abai bahwa pemulihan ekonomi juga harus terus berjalan. Oleh karena itu pesan Pak Presiden gas dan rem itu masih tetap efektif untuk kondisi kekinian karena untuk kehidupan baru saat ini memang mau tidak mau kita harus berdampingan dengan pandemi. Oleh karena itu untuk saat ini menjadi sangat penting bagi Bapak Ibu kita semua untuk selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan, di samping tetap apa yang disampaikan Ibu Meti bahwa kekebalan imunitas tubuh menjadi sangat strategis dan penting. Tentunya tidak lepas dari perilaku hidup sehat termasuk juga berolahraga. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas khususnya di Provinsi Jambi. Pembelajaran terkait dengan vaksin COVID-19 juga bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian.
dan bisa disosialisasikan bagi Bapak Ibu, baik Dharma Wanita maupun PKK yang menghadiri acara pertemuan saat ini. Mudah-mudahan kita bisa segera terhindar dan bebas dari COVID-19. Saya pikir itu demikian, Bumi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda untuk closing statement-nya. Silakan Ibu Meti memberikan pernyataan penutup. Baik, Bismillah. Saya di sini sebagai tenaga kesehatan yang pertama menghimbau closing statement saya dan pertama kepada masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan yang telah digulirkan oleh pemerintah. Kemudian mulailah tafakur, muhasabah diri, introspeksi diri. Barangkali kita kena wabah ini ada hal-hal perilaku kita sehari-hari yang masih jauh dari sesuatu yang benar. Atau misalnya pola hidupnya belum teratur, pola nutrisinya belum baik. Karena kalau kita sekarang hanya hidup dengan berpikir untuk membuat stigma-stigma yang membuat ketakutan dan menimbulkan misalnya ketakutan terhadap hoax-hoax vaksin tadi, maka ketakutan tersebut akan menurunkan daya tahan tubuh sendiri. Bukankah ada yang kena corona, ada yang sembuh? Bagaimana kalau kita juga menjadi salah satu, kalaupun terkena kita bisa sembuh dengan tidak hanya satu cara ke Roma dengan vaksin, tapi ada misalnya vaksin juga belum selesai dengan cara-cara pola hidup sehat tadi yang sudah saya paparkan. Jadi marilah kita bersinergi dengan pemerintah, masyarakat, semua cari sumber yang benar-benar valid agar kita tidak dibelokkan dengan informasi-informasi yang ujung-ujungnya membuat stigma yang menakutkan, yang membuat imun kita menjadi rendah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplaus untuk kedua narasumber Bapak Ibu. Baik, terima kasih bahwa kita mungkin sudah cukup banyak berdiskusi tentang vaksin aman dan diharapkan masyarakat sehat, perlu pemahaman sistem kekebalan tubuh secara integratif agar target kekebalan tubuh tercapai optimal. Bahwa penting untuk mensupport sistem imun kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi baik dan seimbang. Jadi sebelum mungkin ini diakhiri, saya mohon seluruh peserta yang ada di Zoom, juga kita yang ada di ruangan membuka kameranya. Kita akan lakukan sesi foto bersama. Yang join di Zoom, silakan buka kameranya. Baik, kita akan foto bersama. Baik, untuk yang pertama, kita akan mulai 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, karena pesertanya lumayan banyak. Yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih host, sudah memandu sesi foto bersama. Saya kelihatan nggak tadi? Kelihatan Dok, jelas sekali. Kelihatan ya, terima kasih. Baik, kita sampai ke penghujung acara. Jadi saya mungkin tidak akan menyimpulkan banyak-banyak. Tadi kita sudah banyak sekali memperoleh pencerahan dari kedua narasumber kita. Jadi saya akan tutup diskusi kita hari ini dengan 2 pantun yang saya kutip dari Facebooknya Pak Kaban Litbangda. Karena barusan bikin penyelenggaraan lomba pantun. Kalau bikin sendiri nggak kuat. Wahai kulub jangan merana. Ada gadis membawa senter. Marilah kita cegah corona. Cuci tangan dan gunakan masker. Tak dua pantun seiring. Kembang keladi sedang viral. Pupuknya terbuat dari jerami. Ayo pakai masker dengan benar. Jangan remehkan masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih walaupun ini tadi berupa plagiat pantunnya. Mudah-mudahan dapat mencerahkan dan kemudian kita dapat mengambil manfaat dari diskusi kita pada sore hari ini. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada kehadiran terutama Bapak Sekda, Bapak Haji Sudirman SHMH dan Ibu Dr. Meti yang telah memberikan banyak sekali masukan dan juga informasi. Dan kita akan jamin bahwa informasi yang diberikan pada sore hari ini adalah informasi no hoax, gitu ya. Jadi informasi yang memang benar-benar harus tersampaikan kepada masyarakat. Dengan ini saya mewakili panitia
memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan dan juga ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf jika dalam membawakan acara ini juga banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih untuk seluruh peserta yang ada di dalam Zoom. Selamat beristirahat. Nggak ada video ya, video yang kedua. Terima kasih, Bu. HP Tekno. Silakan masuk. HP Tekno.